Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bimawasimit tha'at allati tudha'afu fiha alhasanat wa tumha fiha as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan karunia dan nikmatnya. Di antaranya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan untuk menjawab setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di bulan ini, atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal soleh, ini adalah nikmat yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah Ramadan, kita melakukan puasa, menjalankan sholat, kita diberikan kemudahan bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan at-taufiq lil amali shalih ni'matun 'azimah. Diberikannya taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan setiap ketaatan, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nikmat yang besar ini tidaklah sempurna, melainkan diikuti dengan nikmat berikutnya yang jauh lebih besar. Belumlah sempurna kita dimudahkan melaksanakan ibadah saum, melaksanakan sholat, kita bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, belumlah itu cukup. Akan tetapi akan menjadi sempurna apabila ibadah ini diikuti dengan nikmat yang jauh lebih besar. Kira-kira nikmat apakah itu? Kira-kira nikmat apa setelah Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk beramal soleh? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya adalah nikmatul qabul. Nikmat yang lebih besar dari hanya sekedar kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang jauh lebih besar, yaitu adalah nikmat diterimanya amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita mendapatkan pelajaran bagaimana salafus saleh, bagaimana para sahabat terdahulu, mereka lebih memperhatikan tentang bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hanya sekedar beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
banyak di antara kita yang penting mengejar amal soleh, yang penting melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, akan tetapi sering dari kita lupa bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukanlah hal yang mudah. Mari kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang memperhatikan agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadikan mereka begitu khawatir, mereka begitu takut ketika mereka amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dari sedekah mereka, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah para sahabat ketika mereka, bukankah orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu yang lain, adalah perasaan senang dan bangga dengan amal-amal mereka. Tetapi sahabat radhiyallahu anhum diceritakan di dalam ayat ini adalah justru mereka ketika mereka beramal soleh, mereka khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat ini. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yusrikun?" Apakah mereka itu, apakah yang menjadikan mereka takut dan khawatir karena mereka orang-orang yang yashrabuna al-khamr, mereka meminum khamr, wa yusrikun, dan mereka mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq," bukan wahai putrinya Siddiq. "Walakinnahum yasumuna wa yusallun," bahkan mereka orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Akan tetapi mereka wa yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dasari kita senantiasa sadar bahwasannya amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita berbuat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita harus hadirkan di dalam diri kita perasaan khawatir, perasaan takut seandainya amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan oleh Ma'la bin Fadl yang mereka menjelaskan tentang kondisi para sahabat tentang Ramadan. Dia berkata, "Kanu yad'una sittata ashhurin ayyuballighahumullah ila Ramadan." Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum, dan mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya diterimanya amal bukan perkara yang mudah. Diterimanya ibadah puasa kita, salat kita bukanlah hal yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan-amalan yang lahir dari pribadi-pribadi yang takwa. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Kunu li qabulil amal ashaddu ihtimaman bil amal." Imam Ali bin Abi Thalib dia berkata, hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana amal itu diterima daripada hanya sekedar beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka untuk itu, marilah kita sama-sama kembali memperhatikan amalan-amal kita. Kita memperhatikan bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amalan kita menjadi amalan yang menjadi pembuka pintu langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituliskan di catatan rakhib dan ditulis di dalam catatan kebaikan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya paling tidak syarat diterimanya amal kita, yang pertama adalah amalan kita sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, amalan tersebut berlandaskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 2 syarat tadi tercapai. Maka untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semakin menilai amalan-amalan kita, kita melihat bagaimana amalan-amalan ditunaikan, akan tetapi kita lebih memperhatikan bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita tunaikan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.